Kemarin saya dapat kabar katanya Ibu Siska ya, Siska katanya ada hal yang ingin direncanakan. Oh iya, ya, jadi Ibu Siska kira-kira ada yang untuk dibicarakan dengan saya. Saya memang mau ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Ini mengenai masalah yang saya hadapi ketika saya berada di dalam kelas. Ketika saya berada di dalam kelas, saya menemui ketika dalam proses pembelajaran, saya menemui masih ada siswa yang berbicara aktif pada saat yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Apa yang saya lakukan itu sekarang dan jadi harapan saya Bu, ketika saya selesai menyampaikan atau berdiskusi pada siang ini, saya berharap apa yang menjadi pengalaman saya ketika dalam proses belajar itu bisa teraplikasikan. Saya mau menemukan solusinya kira-kira apa lebih meningkatkan lagi mungkin efektifnya di dalam jadi Ibu Siska, situasinya sekarang ini seperti apa? Ini saya mungkin pada saat pembelajaran tidak konsentrasi atau mungkin menarik atau mungkin belum siswa ini belum mampu berbicara atau tidak punya materi dalam menyampaikan pendapat sehingga dia tidak aktif di dalam kelompok ini. Jadi situasi yang tadi siswa yang tidak aktif dalam jadi mengenai siswa, situasi apa yang Ibu Siska inginkan? Situasi yang saya inginkan ketika proses diskusi berlangsung, saya ingin semua siswa ketika berdiskusi mereka terlibat aktif. Mereka tidak takut lagi dalam memberikan pendapat atau kesamaan atau yang ada yang ingin mereka sampaikan. Jadi Ibu Siska menginginkan anak-anak ini aktif dalam belajar. Jadi menurut Ibu Siska, apa saja yang Ibu Siska butuhkan dalam seperti mungkin yang saya butuhkan pada saat itu sepertinya saya perlu belajar dulu lebih menghormati lagi bagaimana kira-kira metode yang baik ketika digunakan agar nantinya mungkin peserta ini dapat aktif dalam diskusi kelompok dan mungkin saya bisa memberikan penguatan kepada siswa tersebut supaya dia tidak takut dalam menyampaikan pendapat. Jadi Ibu Siska menginginkan hal-hal ini kembali lagi di dalam kelas. Nah, menurut Ibu Siska, kapan kegiatan ini akan dilakukan? Insya Allah saya akan melakukan pada minggu depan, pada saat jam yang sama dengan yang kemarin, mungkin hari Selasa. Pada salah jam istirahat. Jadi Ibu Siska rencananya hari minggu depan ya. Oke. Nah, Ibu Siska di dalam melakukan kegiatannya ini, siapa saja yang akan membantu Ibu Siska dalam melaksanakan proses dari mungkin setelah ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejauh saya sama mapel saya sama bertanya atau berbagi apa yang saya hadapi di kelas, maka kita akan mencarikan solusi dan kita akan mempelajari lebih lanjut lagi bagaimana cara yang betul atau yang paling cepat dalam proses pembelajaran. Jadi
kolaborasi Bu ya. Sebelum di akhir pembicaraan kita, yang saya ingin tanyakan perasaan Siska sekarang setelah berbicara. Alhamdulillah, perasaan sekarang tadinya sebelum saya berbincang dengan Ibu, saya memang sedikit pusing karena salah satu pelajaran saya merasa hal ini perlu saya bicarakan dengan siapa agar mungkin saya bisa menemukan solusi, dan alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya bisa menemukan ide apa yang akan saya lakukan agar kiranya pembelajaran dalam diskusi kelompok itu lebih efisien. Terima kasih. Semoga apa yang akan Siska rencanakan akan berjalan dengan baik. Terima kasih Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam Ibu. Saya mengganggu sama sekali tidak mengganggu Ibu. Terima kasih Bu. Bu Yuli, apa kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik, tapi saya sedikit kurang sehat, ada gangguan sedikit batuk-batuk. Pengaruh cuaca sekarang ini ya, banyak juga orang-orang yang lagi dalam keadaan yang sama seperti itu. Alhamdulillah, semoga Ibu Yuli bisa cepat membaik. Ya, terima kasih. Kalau Ibu Siska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Ibu Yuli saya undang ke sini karena saya dengar bahwa Ibu Yuli ada yang ingin disampaikan kepada saya. Oh iya Bu, kemarin itu sebenarnya saya ke ruangannya Ibu, cuman karena ada informasi bahwa Ibu lagi mengikuti rapat K3S, makanya alhamdulillah hari ini ada kesempatan ya Bu. Ibu Yuli, bagaimana kabarnya sekarang, perasaan Ibu Yuli saat ini bagaimana? Iya, perasaan saya masih sedikit pusing ya, karena ada yang perlu saya bicarakan dengan dia. Kira-kira hal apa yang dibicarakan dengan saya? Oh iya, saya dapat membantu meringankan. begini Bu, di kelas saya, siswa kelas 9 Bu, itu ada salah satu siswa yang setiap harinya dia itu sering setelah istirahat tidak mau masuk lagi di kelas. Setelah saya telusuri ternyata dia masih pulang ke rumahnya Bu, tidak membawa, karena tidak membawa bekal, tidak bawa bekal, dia pulang ke rumahnya. Jadi hal itu mengganggu saya karena setiap harinya dia sering terlambat setelah jam istirahat Bu. Dia sering terlambat masuk kelas Bu. Jadi pas dia masuk mengganggu teman-temannya. Jadi Ibu Yuli, harapan apa yang kira-kira Ibu Yuli inginkan ketika kita selesai atau dalam diskusi kita pada sini? Harapannya Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mengubah siswa itu agar dia lebih aktif lagi di kelas dengan tidak kembali ke rumahnya Bu. Karena setiap hari saya lihat setiap istirahat dia belum ada di kelas. Setelah selesai istirahat dia belum ada di kelas. Jadi yang Ibu temui bahwa anak ini ketika pada saat proses pembelajaran anak ini tidak ada di kelas, sering terlambat. Kira-kira Ibu Yuli, hal apa yang sudah Ibu Yuli lakukan terhadap anak ini agar kiranya dia yang sudah pernah Ibu Yuli lakukan agar kiranya dia masuk ke dalam kelas tidak seperti apa yang dia lakukan? Hal apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang saya sudah lakukan, saya sudah komunikasi dengan teman-temannya menanyakan alasannya. Ternyata alasannya itu Bu, dia tidak bawa uang jajan, kemudian dia tidak sarapan dari rumah, makanya setiap jam istirahat itu Bu, dia kembali ke rumah untuk makan. Jadi saya merasa dilema Bu, saya hukum dia, tapi juga saya rasa kasihan karena dia tidak bawa uang jajan. Jadi itu saya harus menemukan solusinya Bu, bagaimana saya bisa menghadapi siswa ini agar siswa ini bisa tidak terlambat lagi seperti itu. Memang
hal ini tidak bisa kita sepenuhnya salahkan kepada peserta didik ini ketika kita belum mengetahui sebenarnya alasan dia terlambat itu seperti apa. Makanya kita sebagai seorang guru perlu adanya kita mengetahui latar belakang dari anak ini seperti apa. Nah, Ibu Yuli, kira-kira menurut Ibu Yuli, kira-kira selain apa yang Ibu butuhkan nantinya ke depannya agar anak ini bisa berubah? Ya, insya Allah Bu, saya itu akan istilahnya akan mengunjungi rumah di rumahnya Bu, turun langsung ke rumahnya, home visit seperti itu Bu, dengan teman-temannya, dan akan berbicara dengan orang tuanya, siapa tahu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu akan langkah selanjutnya Ibu akan mengunjungi rumah dari melakukan home visit, ya. Karena kemarin belum sempat home visit ya, belum Bu. Jadi hal yang akan Ibu lakukan adalah home visit ya. Menurut saya hal ini sangat bagus sekali. Kiranya hal ini dapat Ibu bisa berkolaborasi atau berkonsultasi dengan orang tuanya dan mencarikan solusi untuk anak ini, karena urusan anak ini bukan hanya urusan guru, namun juga lebih ke orang tua juga di rumah. Pembentukan karakter itu juga dari rumah, sebenarnya perlu sekali untuk Ibu melakukan meditasi. Nah, Ibu kira-kira dari hasil yang kita bicarakan ini, kira-kira apa yang sudah Ya, karena saya mendapatkan sedikit penyegaran Bu, sedikit masukan bahwa setiap anak itu kita tidak langsung harus menghukum anak, tetapi kita harus mengetahui rasa anak ini terlebih. Jadi kalau kita tahu latar belakang keluarganya, jadi kita tahu masalah apa yang dihadapi setiap harinya. Nah, insya Allah dari apa yang saya dapatkan dari bersama Ibu, saya akan implementasikan dan saya akan lakukan nanti bersama di kelas. Kira-kira kapan Bu? Besok saya akan melakukan home visit seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya juga akan berbicara dengan teman-temannya agar teman-temannya mau berbagi jika memiliki kelebihan. Makanya saya berbagi karena berbagi juga sangat baik. Luar biasa sekali niat baik dari Ibu Yuli, karena memang tugas kita sebagai seorang guru harus ketika menemui masalah maka kita harus cepat melakukan atau mencarikan solusi. Baik Ibu Yuli, semoga kedepannya setelah melakukan home visit bisa berkolaborasi dengan orang tua, makanya anak ini nantinya akan bisa berubah dan tidak akan seperti itu lagi. Saya menunggu, mungkin saya akan mengundang Ibu Yuli kemarin untuk menanyakan kira-kira hasil home visitnya seperti apa. Iya, insya Allah saya akan melaporkan pada Bu perkembangan yang saya alami nanti. Oke, Bu Yuli, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Saya coba terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya bantu Bu?
Rencananya pekan ini. Biasanya kan ada jam 2015, jadi minimal saya harus tahap-tahap persiapan itu dari sekarang mungkin besok. Apa kita bisa berkomitmen dengan apa yang saya sampaikan tadi dari ketepatan waktunya kan akan mulai pekerjaan dari apa yang saya katakan kalau kita bisa berkomitmen dengan sukses dalam Terkait dengan komitmen mungkin besok. Apa namanya ya, data dari perwalian sebelumnya, supaya saya lebih jelas di anak ini seperti apa dan saya harus menggunakan pendekatan seperti apa. Tapi saya berusaha komitmen insya Allah mudah-mudahan sudah selesai lebih dari apa ya hari Senin. Jadi saya akan pertemuan selanjutnya apa yang sudah ingin saya lakukan, saya ingin mendengarkan dan setelah kegiatan masih ada lagi yang ingin sampaikan kepada saya atau masih ada lagi pertanyaan yang masih mengganjal. Ada sih Bu, saya ingin minta dukungan dari Ibu sebagai kepala sebaiknya wali kelas itu memberikan kepada wali kelas berikutnya kelas 1 dan 2. Iya, tapi apa yang Ibu ungkapkan ini saya akan bawa ke kita akan berkomunikasi dan saya akan menyampaikan kepada wali kelas dan akan memberikan informasi data kepada wali kelas berikutnya agar wali kelas berikutnya tidak kesusahan untuk mencari data-data tersebut. Ada yang khawatir, Ibu tuh merasa seperti apa? Saya sedikit bagasi sudah berapa hari setelah saya pulang saya mencari kepala sekolah untuk bisa bertemu langsung. Kita sudah berkenan juga kemudian ada bisa dari juga dan alhamdulillah saya sudah bisa memberikan ide apa gagasan apa yang ada. Kesempatannya untuk berbicara saya dan perasaan sudah melaksanakan alhamdulillah ya. Kedepannya semoga permasalahan itu sudah bisa mendapatkan solusi. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih Ibu Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu, silakan duduk. Maaf, bisa mengganggu. Boleh. Bagaimana kabar Ibu Tri? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Oh iya Ibu Tri. Betul ada yang disampaikan? Iya, jadi saat ini saya sedang dilema. Saya punya teman, tapi dia tidak mau diajak untuk kolaborasi. Ya, senangnya cuma di dalam kelas, tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Biarpun diajak untuk kolaborasi, melakukan hal-hal yang baik dengan teman-teman yang lain, dia tidak mau. Harapan Ibu Tri seperti apa sih? Harapan saya ingin teman saya ini bisa diajak untuk berkolaborasi bersama kami, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan banyak praktik. Artinya dia mau bersama-sama di sini tanpa membeda-bedakan teman. Situasi yang ingin Ibu Tri rasakan maksudnya pada saat dengan teman-teman seperti apa? Dalam artian adalah maksudnya situasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi untuk situasi sebelumnya
teman saya ini yang Ibu satu ini, dia sebenarnya dia ini mau bersosialisasi dengan kami, cuma beberapa hari ini dia hanya mengurus diri dalam kelas tanpa mau berkomunikasi, tanpa berkolaborasi apalagi. Dan saya ingin ibu yang tadi yang satu ini kembali seperti sebelumnya. Sikapnya ya, kan ketika kita ada bersama dengan otomatis harus tercipta kolaborasi. Nah, berarti ibunya sebenarnya kolaborasi nih ya. Nah, jadi menurut Ibu Tri, apa yang membuat ibu siapa tadi? Ibu Tina. Apa yang membuat Ibu Tina seperti itu? Ya, jadi sebelumnya kan Ibu Tina ini sering sekali bersosialisasi, misal bercengkrama bersama teman-teman. Tapi mungkin karena Ibu Tina ini beberapa bulan kemarin ini menemui banyak masalah, tapi Ibu Tina tidak mau berkomunikasi dengan kami, mau berbagi cerita dengan kami. Akhirnya dia lebih sering mengirim pesan hanya melalui WhatsApp, tidak ada yang dialihkan tanpa berkomunikasi langsung dengan kami. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Tri lakukan? Jadi yang saya lakukan sejauh ini saya mencoba mendekati Ibu Tina, bukan mencari tetapi artinya memberikan pendekatan kepada Ibu Tina. Jadi saya coba untuk datangi, saya menanyakan ada permasalahan apa, saya dekatin Ibu Tina. Kemudian Ibu Tina yang tadinya enggan bercerita, tetapi dengan pendekatan yang saya lakukan akhirnya Ibu Tina mau berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang dia hadapi. Jadi setelah saya mendengarkan apa yang Ibu Tri sampaikan, dan Ibu Tri sudah sempat ya melakukan pendekatan dengan Ibu Elvina. Nah, langkah selanjutnya Ibu Tri apa? Jadi langkah selanjutnya saya akan mengajak Ibu Elvina ini kembali melakukan hal-hal yang seperti Ibu Elvina lakukan sebelumnya. Jadi kumpul bersama teman-teman sejawat lainnya, kemudian Ibu Elvina mengembalikan keceriaannya bersama Ibu Elvina, kemudian bersama teman-teman itu memberikan solusi atas permasalahan yang Ibu Elvina hadapi saat ini. Kapan rencananya dilakukan? Jadi rencananya Bu, insya Allah saya besok akan mendatangi Ibu Tina dan juga akan mengkolaborasikan kepada teman-teman yang lain. Lebih cepat lebih baik Ibu ya. Iya. Jadi dari hasil diskusi kita ini ya, yang dari tadi ya, apa yang Ibu temukan? Ya, jadi yang saya temukan saat berdiskusi ini adalah rasa tanggung jawab saya sebagai seorang sahabat, seorang rekan kepada teman yang lain yang membutuhkan bantuan kita di saat kita ini menghadapi satu masalah. Kita sebagai seorang sahabat kita harus memberikan dukungan kepada sahabat kita ini. Iya, baik Ibu. Tadi kan sudah diusahakan depan ya. Setelah usaha saya tunggu, dan mungkin saya berharap kita bisa berdiskusi kembali terkait perkembangan dengan Ibu Vina. Nah, terima kasih Ibu sudah menyampaikan dan insya Allah bisa sama-sama Ibu. Nah, terima kasih Ibu.